سيدنا محمد الفاتح لما أغلق القادم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. نويت تعلم وتعليم ونفع الانتفاع وتذكر وتذكير والإفادة والاستفادة حتى على تمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلاء الخير وابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم أغنى بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والحم الملائكة المقربين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا حفظ العلوم وحفظ لنا وسع الفهوم بجاه نبيك المعصوم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, Allah masih izinkan kita semua kembali sama-sama habis salat subuh berjamaah, menunaikan salat subuh, kemudian zikir, wirid. Sekarang kita bisa lanjut lagi taklim dalam kitab Ajalatus Sibaq ila Makarimul Akhlaq yang disusun Imam Al-Habib Muhammad bin Abdul Haddar rahimahullah ta'ala nafa'allahu bihi ulum fidaran amin. Sampai terakhir ucapan beliau radhiyallahu ankum al-amru bil ma'ruf. Terakhir kita ngebahas tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Disimpulkan dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, kala Nabi SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya dia basmi, dia rubah kemungkaran tadi menjadi kebajikan dengan tangannya. Maksudnya kalau dia punya kuasa, dengan kuasanya itu dia stop kemungkaran tadi, dia ganti dengan kebajikan. Ada bisati fabilisani, kalau dia nggak bisa pakai lisannya, dia nasihatin, dia ajak manusia untuk stop kemungkaran, kemudian dia buat mereka semua biar bisa lebih taat. Yang tadinya mungkar jadinya baik. Kemudian kalau nggak bisa juga kata Nabi SAW, fa illam yastati', kalau memang dia nggak bisa, fabi qalbih, maka yang terakhir dia doakan, dia tolak kemungkaran itu dari hatinya, kemudian dia mendoakan, mudah-mudahan segera diganti dengan kebajikan, bukan didoakan dengan kebinasaan, didoakan dengan kebajikan. Gitu. Kemudian kita lanjutkan lagi di sini dikatakan qala al-Habib Muhammad bin Abdul Haddar rahimahullah taala nafa'allahu bi ulum dan amin adalah ankum haqiqatul munkar, hakikat daripada kemungkaran. Al-munkar, kata beliau, al-munkar itu adalah kullu haramin mujma' ala tahrimihi kal khamri wa aziyatil muslim wa ghairi dzalik. Kemungkaran itu adalah segala sesuatu yang haram yang telah disepakati keharamannya, seperti minum-minuman keras, adiyatul muslim, wa ghairi dzalik, dan lain-lainnya. Udah? Wa idza khafa ad-darara ala nafsihi in ankara fala yajibu lakinal afdal lahul inkar. Seandainya kata nih ada satu hal yang haram, tapi kalau dia ingkari, dia lawan, ini membahayakan dirinya, maka tidak wajib bagi dirinya untuk ingkari perbuatan tersebut. Maksudnya apa? Nggak usah dilawan, udah dalam hati aja doakan, nggak usah terang-terangan gitu loh. Apa? Lakin al-afdal lahul ingkar, tapi yang paling afdal tetap harus dia ingkarin, dia tampakin dia nggak setujunya. Contohnya seperti Habibana Muhammad Rizik Syihab, beliau melihat kemungkaran, sebetulnya nggak wajib beliau untuk ingkari depan umum, maksudnya beliau ngelawan segitunya, karena membahayakan untuk dirinya. Bahaya enggak kira-kira? Bahaya, akhirnya semua jadi salah. Apa yang beliau kerjakan jadi salah. Padahal benar, beliau nggak salah gitu loh. Cuma jadinya dibuat seolah-olah salah.
terakhir sidang itu kan masih pakai online, hakim yang ngumpul jadi bertiga sama Habibnya tidak mau ketemu lewat online. Atau kemarin kita sempat ketemu sidang lanjutan kemarin offline-nya, belum baca berita lagi, belum dengar kabar lagi. Mudah-mudahan sehat kan dosa berisik, Allah panjangkan umurnya beliau dalam sehat walafiat, Allah tetapkan kehakiman dan istiqomah dalam amar ma'ruf nahi munkar. Itu kalau dia takut bahayakan dirinya, maka tidak wajib bagi dirinya ikrar. Tapi yang afdal dia tetap harus ikrar ngelihat keburukan tadi. Dia itu yang paling afdal. Wa yabi' nafsahu ila Allah, dan dia jual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Dia infakkan di jalannya Allah, untuk berjuang di jalannya Allah. Itu Habib Rizik. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultani jair. Afdalnya jihad mengucapkan kalimat yang hak di hadapan pemimpin yang jair, yang zalim. Kalimat jihad, enggak apa bilang kalimat jihad. Seafdal-afdalnya jihad kalimat yang hak diucapkan di hadapan pemimpin yang zalim. Tuh. Lagi-lagi apa yang dikerjakan Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab rahimah hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Allah. Dosa afdal-afdalnya jihad. Kenapa? Karena menyangkut hak-haknya muslim, bukan menyangkut haknya beliau. Bukan menyangkut haknya beliau. Faqala sallallahu sayyidu syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib wa rajun qawmu ila imam jair fa amarahu annahu faqatalahu. Allah. Rasulullah bersabda, pemimpinnya para syuhada nanti di surga itu Hamzah bin Abdul Muttalib. Paham? Dan juga nanti termasuk pemimpinnya para syuhada di surga, kata Rasulullah, ada seseorang warajun qama ila imam jair, ada orang yang berdiri menuju pemimpin yang zalim, fa amarahu wa nahu, disuruh nih pemimpin kerjakan yang baik, jangan kamu kerjakan kemungkaran. Faqatalahu, bisa dibunuh. Ini orang-orang yang begini nih termasuk sayyidu syuhada. Dia berani. Allah. Allah Rasulullah SAW. Jadi dulu di Mekah itu muadzin-muadzinnya kalau adzan itu suka mendayu-dayu. Ya masih lah kayak sekarang. Makanya di Hadramut di antara hal, bukan haram ya kalau di sana ya, tapi di antara hal yang tidak dianjurkan, bahkan sebagian besar ulama-ulama Hadramut Tarim khususnya itu tidak menyenangi kalau adzan itu ditamtid, diperpanjang-panjang. Bukan haram,
Di sini dikatakan dulu muadzin di Mekah itu kalau adzan tuh suka ditamtid kayak Allahu Akbar Allah gitu loh. Jauh maratan datang satu ketika seorang ulama dari Hadramaut menuju ke amirnya, ke gubernurnya atau yang ngurus pokoknya di kota Mekah saat itu. Ismuhu Husain, namanya Husain. Lalu sampai di tempatnya gubernur tadi ini, ulama dari Hadramaut ini, dia manggil, ya Husain. Gubernur nih, gubernur. Kaget si gubernur, kok kurang ajar nih orang. Husain. Pokoknya tidak ada nada ini banyak panjangin. Siapa kalau katanya? Fagotibal Amir. Si gubernur marah. Orang ajar main-main. Kalau rajul Hadrami, maka kata si ulama yang dari Hadramaut tadi, Gotib tak, katanya marah. Bimatismika, gara-gara namanya tidak banyak panjangin, dipanggil begitu. Dalam takut bimat bismillah, tapi ini nggak marah waktu nama Allah dipanjang-panjangin dimain-mainin. Di adzan di sini. Jadi kalau mau adzan itu yang normal maksudnya. Makanya di Hadramaut tidak ada nada. Allahu Akbar, selesai. Haram bib, enggak. Haram kalau kamu niat istihza, kalau enggak ada masalah. Tapi bayangin aja kalau kamu dipanggil begitu, contoh Alwiyah, lama-lama kesel ngerasa dihina. Faham? Gitu. Berarti dia belajar nada ngaji itu boleh silahkan. Tapi ya kira-kira aja gitu loh, kamu mau enggak kalau namamu dipanggil? Kan gitu. Kembalikan kita, kamu mau enggak namamu dipanggil dimain-mainin Sakinah? Ada yang lama apa kesel, apa sih bang? Gitu loh. Terus siapa lagi? Ali. Nah ini dia kalimatul haq inda sultani jair. Kalimat yang hak diucapkan di hadapan apa? Sultan pemimpin yang zalim. Rasulullah SAW. Gitu. Salafun saleh itu banyak yang begitu tuh. Juga dari Sayyid Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar beliau mengatakan, ini Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar, abahnya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar Bondowoso. Itu beliau ceritakan, kuntu yauma jum'atin, saat itu pada hari Jumat aku berada di tanah haram Al-Makki, di Masjidil Haram. Fajal khatibu wa ragil minbara wa ibtada fi khutbatihi. Datang khatib naik mimbar, mulai khutbah, insyaallah. Fa'atalaha wa taga'ara fiha, diperpanjang khutbahnya tadi, kemudian dibuat kayak pokoknya apa taga'ar ya, hasil dia perpanjang khutbahnya lah. Dia perpanjang khutbahnya. Kemudian wa'agoma shalah. Begitu beres khutbah yang panjang tadi, yang hampir-hampir nggak ada ujungnya,
Dibuat kayak berepisode istilahnya gitu loh. Berdiri salat. Begitu salat fa'aqama ila shalah wa qara fiha suratain qasiratain. Begitu salat dia baca 2 surat yang pendek. Ya anggap begitu beres khutbah dia baca surat rakaat pertama, dia baca mungkin dia baca apa? Alhaakumut takasur. Begitu kedua dia baca qul huwallahu ahad. Besok kata Habib Ahmad Muhammad Al-Muhdar, aku berdiri, ku datengin, aku bawa cambukan, ku cambuk tuh khutbah. Tanah haram. Aqultu lahu ya adu Allah, sambil cambuk bilang dasar musuh Allah. Maksudnya bikin fitnah gitu loh. Atau tal khutbah atau qasarta shalah, itu panjangin khutbah tapi ente pendekin salat. Wa khalafta sunnah. Ente ngomongin sunnah dari tadi tapi ente sendiri apa? Tidak berjalan di atas sunnah gitu loh. Aksu makana yaf'aluhu Rasulullah SAW, yang dikerjain kebalikan dari yang dikerjakan Nabi SAW. Habis cambukin, pergi lari kabur. Karena mau dikejar sama orang. Dikejar sama orang. Wajah al-askaru fi athari. Udah orang-orang ikutin, terus polisi juga ngikutin. Askar itu ngikutin belakang ngejar. Menangkap, woi, istilah gitu. Bagasat tugu batasin Khadijah, wa kana babuha mughlaqan. Ain aqbaltu wan nasu khalfi in fataha, wa dakhaltu an ghalaqa ali. Udah pergi lari sampai ke gubahnya Sayyidatina Khadijah. Sampai ke gubahnya Sayyidatina Khadijah yang pintunya saat itu ketutup. Orang-orang terus ngejar di belakang kan. Jadi Habib Ahmad bin Muhammad, orang-orang ikut ngejar, polisi-polisi ikut ngejar. Begitu dekat, pintunya kebuka, masuk langsung ketutup. Habib Ahmad bin Muhammad dalam situ. Pemakastu fil gubati salasa ayyam, dalam gubah itu 3 hari orang nungguin sama polisi-polisi. Bondar mandir. Mau nangkap nih, saking gemes gitu loh. Gara-gara si khotib khutbahnya panjang, salatnya pendek, dicambuk sama Ahmad bin Muhammad. Tuh saya belum masih muda, masih umur 17-an apa 19-an, kalau nggak salah ingat Habib Ahmad Muhammad Al-Muhdar. Ini usianya masih muda. Akhirnya tsumma talaba Syarif Muhammad bin Aun, datang satu orang Syarif, maksudnya dari anak cucu Nabi SAW juga, orang saleh juga, namanya Muhammad bin Aun. Maksudnya tolong Habib keluar, insyaallah aman. Keluar Habib Ahmad bin Muhammad. Terus ditanya sama Syarif Muhammad bin Aun, Habib memang kenapa kok sampai dikejar orang polisi sampai ditungguin 3 hari ini loh? Kalau katanya Habib, innal khatib ragil mimbar, si khatib ini naik mimbar, wah perpanjang khutbah. Habis itu baca, waktu sholatnya baca surat yang pendek. Ya aku pukul. Fa akhadatni al-ghairatul hashimiyatu fa darabtuhu. Tiba-tiba darahku itu naik. Ghirah al-hashimi, namanya anak darah cucu anak Nabi SAW, dia punya darah bangkit bagaimanapun orangnya kok. Mau sejelek apapun kebiasaannya dia, kalau sudah menyangkut sama haknya Allah, anak cucu Nabi SAW itu biasanya enggak diem. Walaupun kalau kita lihat sekarang banyak banget yang bandelnya. Tapi begitu ada haknya Allah yang terganggu, darahnya mereka itu pasti bangkit. Ayo, entah bagaimana caranya. Ada yang seperti Habib Rizik dengan sifat tegasnya, nanti ada lagi yang seperti Habib Umar. Caranya apa? Orang diingatkan, dibuat sadar apa pentingnya syariat, betapa pentingnya kita ngegantungkan segala sesuatu sama Allah. Jadi biar nggak silau sama yang namanya jabatan, harta, dunia dan sebagainya. Faqala besok kata Sayyid Syarif Muhammad bin Aun, ahsanta. Begitu bagus yang dikerjain dong. Kasih tahu ke Askar orang. Ini begini orang khatibnya itu bahlul gitu loh. Maksudnya dia ini cuma cari duit, berarti ini minta dibayar karena kan mahal mungkin jadi khatib di tanah haram. Kira kalau gitu udah bubar orang.
Kata Syarif Muhammad bin Aun, omong ke Habib Ahmad Muhammad ini orang besar ya, orang soleh, umur muda begini. Pintu Khadijah gubah sudah Khadijah ini ketutup, tahu-tahu dia masuk ke dalam 3 hari dan tidak keluar, ditungguin orang. Berarti apa yang dikerjakan ini benar gitu loh. Kira kata Syarif Muhammad bin Aun, Habib, bisa kita majelis di rumah. Antum tinggal sama anak mau enggak? Ngajar, nanti anak nikahkan sama anak punya adik atau anak punya saudari, biar kita jadi ipar-iparan. Baik Muhammad. Sarji alak ilaika bil khabar, nanti dah nak kabarin. Kemana beliau? Fadhabtu ila gubadi Sayyidah Khadijah. Balik lagi ke gubadi Sayyidah Khadijah. Masuk lagi dalam. Di dalam ketemu sama Sayyidah Khadijah. Ya Sayyidah Khadijah yang jaga beliau. Beliau sampaikan wa aratu alaiha al-amr, disampaikan ke Sayyidah Khadijah, wahai Hubabah, wahai Umanah. Ini gimana nih? Habis gara-gara mau nyambukin si khotib, ditawarin nikahin saudarinya Syarif Muhammad bin Aun. Kemudian kata Sayyidah Khadijah, faqalat al-aula an takhruja ila ardika, kembali ke Hadramut. Nikah di sana. Karena maslahat yang kau buat di sana lebih banyak daripada di sini. Itu maksudnya. Bukan gak ada maslahat. Waktu itu berarti sudah yang namanya tanah haram sudah tidak dikuasai oleh orang-orang yang apa ya, istilahnya yang mumpuni dalam keilmuan. Mereka alim tapi mereka bukan faqih. Paham? Mereka faqih tapi mereka bukan mufti. Hasil intinya tidak seperti zaman sebelumnya. Sebelumnya ini kan ada siapa? Ada Habib Muhammad bin Husain al-Habsyi. Abahnya Habib Ali Habsyi itu mufti. Mufti di Makkah. Gak pernah ada kejadian apapun. Maksudnya yang bisa ngebuat sampai ada kita di ini nih. Si khatibnya dicambukin. La ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti Imam Ja'far Shadiq ibn Muhammad al-Baqir, salah satu anak cucu Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak kaget kalau kata Habib Rizik dan Habib lainnya. Kalau ada masalah amar ma'ruf nahi munkar itu bawaan darah. Dia Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Baqir ini, beliau satu zaman dengan salah seorang penguasa Al-Mansur. Suatu ketika khalifah lah ini Al-Mansur ini lagi bersama Imam Ja'far bin Muhammad. Tahu-tahu murmur ada lalat terbang di mukanya. Kembali lagi kiri kanan. Kok dia aja gitu loh, sedangkan di dekatnya dia itu ada Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Baqir. Sampai dia bosan, kesel banget. Sudah tanya Khalifah Al-Mansur ini hanya niatnya sih ngahaza, niatnya ngejek gitu sambil tes uji. Yang kata Imam Ja'far ini orang hebat. Tanya, ya Aba Abdullah, Imam Ja'far, lima khalaqallahu dzubab, kenapa Allah ciptakan lalat? Jawabannya simpel lah Imam Ja'far. Yudhilla bihil jababirah, untuk menghinakan pemimpin-pemimpin yang keji seperti engkau. Masyarakat Al-Mansur, diam si Mansur. Al-Mansur khalifah saat itu diam Mansur. Jadi orang-orang soleh ini memang kalau sudah masalah amal ma'ruf nahi munkar itu gak ada urusan. Kayak Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau juga satu ketika beliau sedang tawaf, Umar datang
gubernurnya Mekah kalau nggak salah, atau hasil pejabat lah, namanya Muhammad bin Ibrahim. Imam Sufyan Ats-Tsauri lagi asik tawaf, lagi asik munajat sama Allah. Moro-moro pejabat tadi itu Muhammad bin Ibrahim salam, Assalamualaikum. Yang tentang pejabat mungkin kan, dijawab salam gitu. Oleh dijawab sama Imam Sufyan. Apa tujuan mengucapkan salam? Lagi tawaf, si tadi itu juga lagi baru mau tawaf atau sedang mau tawaf, baru pakai pakaian ihram. Maksudnya apa? Kita ini lagi ada di hadapan Allah. Jangan kamu sok-sokan manggil Assalamualaikum. Udah urus ibadah dulu yang benar gitu loh. Jangan mentang-mentang kamu ini apa sih istilahnya, pejabat, semena-mena di hadapan Allah lagi ibadah, kok dikacaukan gitu maksudnya. Karena nggak salah, cuma itu bukan hal yang benar memang. Ibaratnya orang lagi sholat, mau dipanggil, Assalamualaikum. Ya kita kadang-kadang ngerasa di teman saya kok, ini lagi temannya lagi Assalamualaikum, nggak mau tahu dia. Jawab lagi sama Mas Sufyan, kalau kamu pengen, aku tahu kalau kamu lagi tawaf juga, pergi, nggak butuh aku gitu loh. Pergi sana. Aku udah tahu sekarang kamu lagi tawaf. Dah kan? Dah sana pergi. Aku mau tawaf lagi kata beliau. Ya Allah, la ilaha illallah, Rasulullah. Dan termasuk kemungkaran yang paling besar yang terjadi saat ini, zaman itu kata beliau, itu kita ngelihat kelompok-kelompok yang bebas membunuh orang-orang dengan alasan nggak satu pemikiran, ini kelompok kafir dan sebagainya. Itu termasuk kemungkaran yang besar. Atau sama juga seperti pemerintahan yang istilahnya mendiskriminasi ulama-ulama, masuk min akbaril munkarat. Walhasil sekarang ini zaman itu sudah kacau maksudnya beliau. Bahkan sampai ada yang bantu pemerintah atau ngebayar. Ini bahasanya ngebantu. Dia kasih duit ini semua. Udah tangkap aja itu. Posisi itu memang kacau benar. Paling masalahnya masalah dalam negeri, masalah negara. Tahu sih kita nggak boleh ikut campur. Ucapannya bagus, tapi pengen ngerusak. Seperti yang dikerjakan. Yang sekarang kejadian sekarang. Tapi sih habis ditangkap, bukan gara-gara pemerintah sebenarnya. Orang-orang yang bayar di belakang. Orang-orang yang bayar di belakang, tangkap Habib Rizik. Kayaknya habis itu nggak bisa live di Facebook. Tapi ala kulli hal harus disampaikan. Harus disampaikan. Jadi kalau kita ngelihat, ya Allah, luar biasa. Luar biasa. Kemudian salah satunya juga
yang kita ceritakan kemarin. Sayyidina Umar lagi semasa pemerintahan Sayyidina Umar, beliau keliling kota Madinah, ada yang lagi asik ternyata sama perempuan lagi mabok. Umar tegas, masalah amar ma'ruf nahi munkar tegas banget. Akhirnya waktu dipergokin, kata yang punya rumah sebentar, mabuknya hilang, saya punya satu kesalahan, kau punya 3 gitu. Pertama, kamu telah memata-matai saya. Saya lo ngerjakan ini dalam rumah yang ketutup. Kok moro-moro kamu masuk? Oh iya, kata Sayyidina Umar, saya salah. Terus yang kedua, kamu masuk rumah tanpa izin saya. Gak salam. Terus yang ketiga, kamu tidak lewat pintu depan, tapi kamu manjat istilahnya. Gitu. Kayaknya kalau kita ngelihat kemungkaran begitu, apa yang dikerjakan Sayyidina Umar? Apa dicambuk, dipukul, dibunuh? Enggak. Karena itu antara beliau sama si pelaku maksiat tadi. Kata Sayyidina Umar terakhir kalimat, hal indaka min khair in afautu anka. Kira-kira ada enggak kebaikan lagi kalau aku maafkan kamu? Dia jawab sambil mabok tadi nih. Naam, ada katanya. Wallahi gitu ya. Amirul Mukminin, la in afauta anni, kalau kau maafkan aku enggak bakal ngulangin kembali. Fa'afa'anu wa kharaja tarakah. Ya udah saya maafkan, terus dia tinggal pergi. Udah gitu. Kita aja, iya. Khalifah loh depannya. Orang yang tegas sama amar ma'ruf nahi munkar, tapi ada saat-saatnya beliau punya kelembutan begitu. Sama yang diceritakan oleh Ibrahim Al-Atrush. Salah satu muridnya Imam Ma'ruf Al-Qurhi. Al-Qurhi atau Karhi. Suatu ketika beliau duduk di pinggiran sungai kota Baghdad. Sama muridnya lagi asik gitu. Moro-moro di sungai tadi itu lewat kapal yang di dalamnya itu orang lagi maksiat, minum minuman keras, lagi dangdut, perempuan joget, hasil banyak kelalaian. Kemudian menurutnya Imam Ma'ruf Al-Qurhi tadi ngomong, wahai guru, engkau tidak melihat bagaimana mereka maksiat kepada Allah? Terang-terangan ini katanya. Terang-terangan ini. Ini kan nggak bisa diampunkan sama Allah. Iya, tapi kalau dia tobat tetap diampunkan. Terang-terangan, Imam. Allah, doakan mereka nih. Saya sumpahin biar mereka hancur, laknat. Lihat sampai Imam Ma'ruf Al-Qurhi, diangkat tangannya. Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihhum fil akhirah. Kaget muridnya dengar doa itu. Kata beliau, ya Allah, sebagaimana engkau bahagiakan mereka di dunia sekarang ini dengan maksiat kepadamu, maka bahagiakan mereka di akhirat dengan melihat zatmu. Itu maksudnya. Intinya bahagiakan mereka di akhirat juga. Jangan kau siksa mereka di akhirat. Ajib, kata si murid. Innama sa'alnaka an tad'u alaihim. Kami minta engkau ini doa buat yang jelek buat mereka. Misalkan tenggelam kah, mati kah, mampus kah, laknat kah gitu. Nah, kau didoakan begitu. Enggak, kata Imam Ma'ruf, idza farrahum fid dunya, idza farrahum fil akhirati ba'daihim. Kalau Allah senangkan mereka di akhirat, itu tandanya apa? Allah memberikan mereka semua kesempatan taubat di dunia ini. Kan begitu. Nggak mungkin dong Allah senangkan mereka di akhirat, tapi di dunia mereka terus begitu, enggak. Allah pasti kasih jalan mereka taubat. Wa idza tabu, kalau mereka taubat, zala ankum ma takrahuna. Bakal hilang hal-hal yang kalian benci tadi. Seperti apa? Seperti yang maksiat yang mereka kerjakan, kan kamu enggak suka.
Kamu nggak senang mereka maksiat kepada Allah, oh kamu suruh saya doakan. Nah kalau mereka dikasih Allah tobat itu bakal hilang, mereka nggak bakal maksiat lagi. Fayahsul matlubukum minad doa alaihim. Maka dapatkan doa kalian apa? Biar mereka nggak maksiat lagi kepada Allah. Intinya sama tapi cara yang berbeda. Kalau yang pertama si murid minta didoakan biar orang-orang yang maksiat tadi hancur, binasa, rusak dan lain sebagainya. Biar mereka tidak maksiat kepada Allah alasannya. Imam Ma'ruf pun begitu mendoakan si para ahli maksiat tadi supaya mereka tidak maksiat dengan apa? Dengan didoakan kebaikan. Ya Allah, Engkau senangkan mereka di dunia, senangkan juga di akhirat. Ya Allah. Hati kalau disuruh begitu berat. Berat, alhamdulillah, alhamdulillah. Mau jadi orang-orang yang hatinya enggak punya rahmat. Alhamdulillah, semua alhamdulillah jadi orang yang hatinya enggak punya rahmat. Tapi hatinya orang soleh ini luar biasa. Isinya punya rahmat semua. Makanya kemungkaran dikerjakan orang yang mereka pandang itu perbuatannya dan mereka minta sama Allah bukan orang yang dihilangkan tapi perbuatan buruknya. Itu hakikatul rahmah. Bukan Nabi SAW kalau sudah diinjak-injak lesna kehormatan Nabi, didoakan sama Nabi. Allah a'lam bishawab. Allah berikan kita semua taufik, hidayah, inayah sehingga kita semua bisa kerjakan amar ma'ruf nahi mungkar, baik dari hal yang paling kecil di rumah kita dengan keluarga kita, saudara kita, sahabat kita, dan juga segenap kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat Al-Fakir pribadi, buat abang sendiri khususnya, juga buat yang lain pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.